tanpa pemerintahan 16 Juni 2020 oleh Dahlan Iskan. Ini kita baca tentang tanpa pemerintahan. Apa ini isinya ini? Maka lahirlah wilayah baru ini tanpa pemerintahan di Amerika Serikat, tepatnya di kota Seattle di negara bagian Washington. Ini temuan. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni lalu. Baru dong. Ini kan masih tanggal 16. Sekarang 18. Ya, baru seminggu yang lalu. Masih baru banget ada deklarasi sebuah negara di negara bagian Amerika, di kota Seattle, negara bagian Washington. Nah, terus apa fenomenanya? Yang seperti ini hanya bisa terjadi di Amerika. Selain Amerika kayaknya nggak ada deh. Nah, ini istimewanya Amerika seperti ini. Apa itu? Yang negara itu didirikan oleh manusia-manusia merdeka, pribadinya merdeka, manusianya merdeka, pribadinya merdeka. Nama wilayah baru itu Capitol Hill Autonomous Zone, disingkat CAZ. Luasnya 6 blok, kecil banget. Posisi wilayah itu di pusat kota Seattle, kota terbesar di negara bagian Washington. Cuma 6 blok. Sejak 8 Juni yang lalu, seminggu yang lalu itu, sejak itu 6 blok ini tidak lagi menjadi negara bagian kota Seattle. Luar biasa ini, istimewa sekali. Juga tidak di bawah negara bagian Washington. Jadi tidak masuk di dalam kota itu, mungkin dihapus dari peta kota itu, kota Seattle ini, dan juga dihapus dari peta kota Washington, tapi tetap Amerika Serikat. Nah, luar biasa, tidak ikut di tingkat kotanya, tidak ikut di tingkat provinsinya, tapi tetap Amerika. Jadi tidak diakui oleh Seattle-nya dan tidak diakui oleh Washington-nya, tapi diakui oleh Amerikanya. Luar biasanya Amerika di sini. Ini kenapa Amerika itu dikatakan bahwa negara yang paling demokratis ya ini. Jadi ada negara-negara kecil, ada negara-negara bagian, ada negara-negara ada yang antar blok, antar RT RW itu bisa terbebas atau mendeklarasikan diri yang tidak ikut ke kota manapun atau kabupaten manapun dan tidak ikut provinsi manapun, tapi masih satu Amerika Serikat. Nah, luar biasa kan? Mereka tidak memerlukan polisi, lurah, camat, pegawai negeri, dan seterusnya. Instansi-instansi seperti itu dinilai hanya akan merepotkan warga, juga hanya akan membuat warga tidak merdeka. Hebat sekali, nggak perlu ada polisi, ada lurah, ada camat, ada pegawai negeri sipil, nggak perlu. Ada tentara di situ, nggak perlu. Luar biasa. Mereka akan dan merasa bisa mengatur diri sendiri. Kalaupun mereka perlu listrik atau air, itu bisa lakukan sendiri-sendiri. Ya seperti kita saja bisa melakukan apapun kan itu, apalagi sekarang zamannya online lewat transaksi komersial biasa. Sisi lain yang hebat dari proklamasi itu, masyarakat CAZ akan mengatur kehidupan warga di 6 blok itu berdasarkan demokrasi musyawarah mufakat di antara mereka sendiri-sendiri. Luar biasa. Syawiruhum fil amri, memusyawarahkan segala hal. Dimusyawarahkan, dengan dimusyawarahkan semuanya bisa terpecahkan. Demokrasi yang sesungguhnya seperti ini. Menyaksikan deklarasi seperti itu, saya pun berdebar-debar. Jangan-jangan sebentar lagi mereka akan punya Pancasila. Nah, ini Pancasila kenapa didirikan ya? Karena itu, karena
berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam adat, semuanya jadi satu. Itulah Pancasila. Tapi itu merdeka. Lantas ini lelucon nih kita bicara Pancasila. Sama sekali bukan lelucon. Ini serius. Serius. Di negara Amerika seperti itu. Yang seperti itu sudah banyak di Amerika. Bahkan banyak sekali. Kata Pak Dahlanya, saya pernah menuliskannya di This Way. Sudah agak lama tapi. Ketika saya keliling Amerika bersama dua teman saya ini, John Mon yang Amerikan dan Robert Lai yang Singapura. Di sana ada lebih dari 1000 wilayah kecil seperti itu. Ribuan wilayah kecil, tapi dia memerdekakan diri menjadi sebuah negara, menjadi sebuah negara bagian dari Amerika. Tidak ikut, sebenarnya ada di dalam sebuah kota, kalau di sini kota atau kabupaten, dan ada di sebuah wilayah negara bagian atau provinsi. Tapi dia merdeka, nggak ikut provinsi, nggak ikut kabupaten kota, tapi dia merdeka, masih ada di dalam Amerika. Luar biasa kan? Dalam sistem kenegaraan di Amerika itu disebut unincorporated community. Misalnya saat kami berkendara dari Norfolk di Virginia ke Washington DC lewat Delaware melalui terowongan bawah laut yang amat panjang. Tiba-tiba John Mohon melihat ada papan nama unincorporated community di dekat sebuah perumahan. Itu yang kita diskusikan tadi, ujar John Mohon tadi, sambil menunjuk papan nama itu. Sebetulnya tadi itu bukan diskusi, lebih pada kuliah privat katanya, tentang sistem pemerintahan dan politik di Amerika. Jadi tadi itu bukan obrolan, sebenarnya privat. Kenapa? Karena sebenarnya yang diobrolkan itu bukan diskusi wacana, akan tetapi real di Amerika itu seperti itu. Sepanjang jalan 5 jam sebelum makan dan 5 jam setelah makan, kami memang tidak pernah menghabiskan bahan diskusi. Tidak pernah kehabisan bahan diskusi terus. Begitu juga keesokan harinya, lusanya, dan lusanya lagi. Begitu John Mohon menunjukkan papan nama itu, saya pun menghentikan mobil. Kebetulan saya yang lagi pegang kemudi, kebetulan lagi ada pompa bensin di dekat situ, sekalian ngisi bensin. Perumahan itu tidak luas, sekitar 20 rumah, besar-besar. 20 rumah bisa merdeka, coba bayangkan. 20 rumah bisa menjadi negara. Sebenarnya tidak tepat juga disebut perumahan. Jarak antar rumah jauh-jauh. Masing-masing rumah dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang dan sungai-sungai. Bukan perumahan, kalau di sini perumahan kan nempel-nempel malah. Temboknya satu rumah dengan temboknya sebelahnya itu nempel banget, bahkan cuma satu tembok. Sama developernya dibikinnya satu tembok. Nah ini bukan perumahan. Kenapa? Antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu berjauhan, banyak pohon-pohon dan banyak sungai-sungai. Kampung seperti itu tidak tercakup di administrasi desa di situ, tidak juga di bawah Pemda manapun. Nggak ada. Kalau kita di sini kan ada RT, RW, ada desa, ada kecamatan, ada kabupaten kota dan provinsi. Itu tidak masuk di dalam provinsi, tidak masuk di dalam kabupaten kota, bahkan tidak masuk di dalam kecamatan, tidak masuk juga di dalam desa. Ya mungkin RT RW, hanya tingkat RT RW, tapi di Amerika itu bisa mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara bagian Amerika yang tidak ikut administrasi desa, tidak ikut administrasi kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi, bahkan tidak perlu ada tentara, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada PNS, nggak perlu. Mereka bebas mengatur diri sendiri dan mereka dengan mekanisme musyawarah mufakat untuk menentukan nasib negaranya.
padahal cuma 20 rumah. Luar biasa. Sepengetahuan saya, wilayah unincorporated community seperti itu semacam peninggalan lama. Wilayah seperti itu sudah ada sebelum ada pemerintahan kota, bahkan sebelum ada negara bagian. Nah, yang seperti ini memang punya sejarah tersendiri. Kalau di Indonesia mungkin banyak kerajaan-kerajaan itu semacam kerajaan-kerajaan. Kalau di Indonesia itu sebelum ada negara ini, kerajaan-kerajaan sudah ada ya. Nah, United Corporated ini sudah ada sejak dulu, sebelum negara Amerika ini ada, sebelum negara bagian itu ada, sudah ada dulu. Tapi rasanya baru disettle ini, yang di era modern seperti ini masih ada yang mau mendeklarasikan independen. Istilahnya pun tidak mau sama, tidak unincorporated community tapi cash. Ya sama saja, itu maksudnya. Wali kota settle tenang-tenang saja, tidak ada nada jengkel, apalagi sampai nangis-nangis. Tidak menentang juga, tidak menyetujui. Sang wali kota menyadari sepenuhnya hak tertinggi adalah milik warga. Kedaulatan tertinggi adalah milik warga. Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat. Nah, itu baru demokrasi. Gubernur Washington juga tidak ambil pusing. Kemerdekaan adalah hak segala warga. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Gitu. Yang kebakaran jenggot justru siapa lagi kalau bukan Presiden Donald Trump. Presidennya justru kebakaran jenggot. Kenapa? Kok ada yang merdeka di negara saya? Kok ada yang bikin negara di dalam negara? Itu marah itu Trump. Presiden langsung mengeluarkan perintah, ambil alih sekarang juga, segera. Unggah Trump di Twitter. Dalam Twitternya seperti itu. Pernyataan keras itu ditujukan pada wali kota Seattle dan gubernur Washington. Kalau kalian tidak melakukan, saya yang akan melakukan. Trump nulis di Twitter. Yang diperintah tenang-tenang saja, tidak sedikit pun acuh. Ketika Trump kian murka, sampai murka Trump, menganggap itu terorisme lokal. Itu terorisme lokal. Barulah wali kota Seattle bereaksi juga keras terhadap Presiden Trump. Nantang ini wali kotanya juga. Inilah respon sang wali kota. Baiknya Presiden Donald Trump kembali saja ke bunker, biar kami tenang. Ini kalau nggak di dalam bunker justru malah ngomong terus, malah kami nggak tenang. Udah dalam bunker lagi aja. Memang ini ada. Itu sekali kesenjakan dari sang wali kota untuk presidennya. Trump memang diberitakan mengungsi ke bunker, persembunyian di bawah Gedung Putih ketika demo besar mulai mendekati rumah presiden awal Juni lalu. Di bawah Gedung Putih itu ada bunker, dan awal Juni lalu pada saat di demo besar-besaran oleh orang-orang yang peduli George Floyd yang mati karena ditindih lehernya oleh lututnya Calvin, polisi kulit hitam, dan polisi kulit putih, dan yang ditindih itu kulit hitam, George Floyd itu, lantas George Floyd yang meninggal. Lantas demo besar-besaran seluruh Amerika, bukan hanya di Amerika, di Asia, di Eropa, bahkan di Afrika itu ada 56 negara di Afrika itu sampai datang kirim surat ke PBB tentang tindak kekerasan yang tidak adil terhadap demonstran peduli George Floyd. Ramai sekali itu jadi persoalan. Nah, Donald Trump itu ngumpet itu di bunker.
rupanya malu rupanya Donald Trump. Nah, disinggung sama sampai ini wali kota oleh wali kotanya. Trump sendiri berdalih itu bukan untuk mengungsi, apalagi takut kepergiannya ke bawah tanah itu untuk inspeksi. Alah, inspeksi apa? Mungkin Trump beranggapan deklarasi wilayah khas itu bagian dari protes pada kepresidenannya. Trump memang sangat sensi belakangan ini, atau sejak dulu. Atau apakah memang orangnya sensi begitu atau sejak dulu. Tapi yang pasti bikin Trump marah. Kenapa ada yang bikin negara dalam negara saya? Jangan-jangan Trump juga tidak tahu bahwa di Amerika unincorporated community seperti itu diperbolehkan. Ya, menyedihkan kalau sampai presidennya nggak tahu kalau itu sebenarnya boleh di Amerika. Sensi di demo itu wajar. Demo anti rasis itu terjadi di mana-mana, termasuk di Seattle akibat terbunuhnya George Floyd di Minneapolis itu. Itulah gelombang demo terbesar sejak tahun 1960 terjadi di zaman Trump. Sejak 1960, luar biasa, udah lama sekali. Nah, sekarang terjadi lagi di zaman Trump. Lewat gas itu masyarakat Amerika terus memberi pelajaran berharga ke dunia, termasuk dalam hal demokrasi. Justru sikap Presiden Trump yang dikecam sangat luas. Itulah cermin sikap seorang negara. Negara Amerika dikenal dengan sangat demokratis, tapi kadang presidennya sendiri itu menjadi diktator. Terima kasih.